Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya mau membuat video tentang cara pengisian buku kegiatan bulan Ramadan. Seperti yang ibu-ibu ketahui, bahwasannya Madrasah DT Al Hijratul Ikhlas libur selama 1 bulan atau selama bulan Ramadan libur. Ini atas banyak pertimbangan para asatid dan asatidah. Nah, di sini saya mau mengisi tata caranya pengisian. Kenapa saya membuat video ini? Karena takutnya kemarin pas saya menjelaskan ke anak-anak, takutnya mereka pada nggak paham. Misalkan kurang jelas. Jadi di sini saya sengaja buat video untuk paduan ibu-ibu di rumah. Di sini ada tanggal. Nah, cara pengisian di tanggal ini disesuaikan ya, disesuaikan seperti hari. Misalkan ini ada Ramadan ketiga misalkan. Misalkan ini Ramadan ketiga tuh tanggal berapa? Hari apa? Misalkan Ramadan ketiga tuh hari Senin. Hari Senin tanggal 3 Maret. Nah, misalkan di tanggal ini diisi aja sesuai ya, sesuai hari itu. Misalkan Ramadan ketiga ini tanggalnya tuh yaitu tanggal 3 Maret 2025. Terus ini untuk puasa, ini maksudnya bukan puasa ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, bukan kayak gitu. Tapi maksud di sini tuh adalah anak-anak ini puasa apa tidak. Jadi di pengisian puasa ini tuh ada 4 ya, ada 4 macam. Yaitu yang pertama misalkan kalau puasa berarti di checklist. Terus misalkan kalau anak-anaknya tidak puasa berarti di silang. Terus di sini kalau misalkan anak-anaknya tidak puasa dikarenakan lagi head berarti tulis H, berarti lagi head ya. Terus misalkan kan ada ya anak-anak kelas 1 SD misalkan yang masih belajar, misalkan belajar puasa misalkan. Puasa, tapi cuman setengah hari. Berarti kalau misalkan setengah hari tulis aja 1/5 ya. Jadi di pengisian puasa ini tuh ada 4 macam ya. Kalau misalkan puasa checklist, kalau misalkan tidak puasa silang, terus kalau misalkan tidak puasa dikarenakan head tulis aja H ya. Tulis aja H. Tulis aja H. Terus kalau misalkan puasanya cuma setengah hari, tulis aja 1/5. Oke. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut berarti ini ke sholat tarawih atau sholat witir. Ini berarti satu paket ya. Anak-anak mengerjakan sholat tarawih enggak? Sholat witir enggak? Kalau misalkan anak-anak ke masjid melaksanakan tarawih witir, oke, berarti checklist ya. Kalau misalkan tidak melaksanakan, ya udah berarti silang. Terus kalau misalkan tidak melaksanakan dikarenakan suatu alasan itu misalkan lagi head, lagi dapat ini, H aja. Oke. Terus misalkan di sini tuh, teh kan di sini kalau misalkan yang head boleh ya di sininya ditulis H aja. Terus kalau misalkan lagi nggak terawih, nggak sholat witir dikarenakan lagi sakit atau misalkan lagi ada kegiatan keluarga misalkan jadinya tuh nggak sholat tarawih misalkan. Terus gimana? Boleh nggak izin atau sakit? Nggak boleh. Gini aja. Pokoknya untuk sholat tarawih, sholat witir itu cuman pilihannya tuh ada 3. Ada checklist, ada silang, sama ada head gitu. Jadi kalau misalkan sakit atau izin nggak bisa, itu aja berarti itu mah simpel aja nggak melaksanakan berarti ini aja isinya berarti silang. Paham ya? Kita lanjutin ke sini. Ini sholat duha. Anak-anak melaksanakan sholat duha tidak? Misalkan anak-anak melaksanakan sholat duha, berarti checklist. Terus misalkan tidak melaksanakan, nggak apa-apa, berarti silang. Misalkan nggak melaksanakan dikarenakan lagi head, oke nggak apa-apa, berarti tulis H gitu. Kalau lagi head, ini pasti ya untuk yang kelas 6 mungkin sudah pada head yang kelas 6. Terus ini untuk sedekah, ini sedekah gimana? Nah, untuk sedekah ini kayak gini, anak-anak sedekah enggak misalkan pas Ramadan ketiga itu. Sedekahnya tuh kayak gimana? Itu terserah ya untuk sedekah mah terserah masing-masing. Misalkan mau sedekah misalkan punya uang misalkan 1.000, taruh misalkan ke kotak amal boleh atau misalkan mau sedekahnya tuh ditampung dulu misalkan di wadah misalkan baru nanti pas Idul Fitri dimasukin ke kotak amalnya misalkan boleh ya. Atau juga misalkan kalau enggak sedekah enggak lah aku enggak punya enggak apa-apa kalau enggak sedekah. Tapi ini untuk yang mau sedekah ya. Untuk yang mau sedekah silahkan masukin uangnya ke kotak amal musola atau ke kotak amal masjid itu terserah kemana aja. Ini tapi di sini harus jujur ya. Pokoknya untuk pengisian buku kegiatan Ramadan ini dimohon untuk sejujur-jujurnya. Kalau misalkan emang beneran sedekah berarti checklist. Kalau misalkan tidak ya udah enggak apa-apa. Oke, berarti silang. Di sini berarti cuma ada 2 pilihan, checklist sama silang. Terus selanjutnya ini tentang sholat ya, sholat yang wajib ini. Ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Berarti di sini cara pengisiannya tuh, pilihan pengisiannya tuh ada 3. Kalau misalkan mereka melaksanakan berarti checklist. Kalau misalkan mereka tidak, misalkan di sini harus jujur ya. Misalkan kalau tidak sholat, ya udah berarti checklist itu aja, silang aja. Kalau misalkan sholat berarti checklist, harus jujur di sini. Kalau misalkan emang tidak melaksanakan, ya udah nggak apa-apa, gini aja. Tapi usahain ya, anak-anaknya ibu-ibu tolong dipantau. Misalkan kalau sholat berarti pengisiannya kayak gini. Kalau misalkan mereka tidak sholat berarti kayak gini, silang. Terus misalkan kalau lagi head misalkan, yang sudah dewasa itu berarti nggak apa-apa di sini tulis aja H. Tulis aja H lagi head misalkan. Oke. Jadi paham ya? Ini untuk sholat yang wajib ini, sholat yang wajib. Jadi di sini saya mohon kerjasamanya untuk ibu-ibu anak-anaknya dipantau. Terus kita lanjut ke sebelah sini. Ini kultum terawih. Kultum terawih misalkan
Terus gimana misalkan pas tarawih itu nggak ceramah, misalkan cuman sholat tarawih biasa aja, ya udah nggak apa-apa, minta aja tanda tangan ke orang yang ngimamin tarawih, misalkan di musola atau misalkan di masjid, terserah itu. Misalkan ini untuk yang ngimamin tarawih di musola siapa, atau misalkan anak-anak tuh misalkan ke masjid, misalkan sholat tarawihnya berarti siapa di sini pengisiannya. Terus di sini ini untuk kultum tarawih ini cara pengisiannya diisi sama orang yang ngimamin di musola atau di masjid. Jadi ini yang ngisi ini bukan ibu-ibu atau bukan anak-anak yang ngisi ini tuh. Itu aja, biarin aja sama orang yang ngimamin tarawih ya. Di sini cara pengisian sama ustadznya lah, simpulnya kayak gitu, sama ustadznya. Itu terserah di musola terus atau di masjid, itu terserah. Terus ini untuk kultum subuh juga sama seperti itu. Jadi pas sholat subuh itu terserah di musola atau di masjid. Terus nanti minta tanda tangan. Ini kan di sini kan penceramah ya. Kalau misalkan nggak ceramah gimana, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ceramah nggak apa-apa, minta aja tanda tangan. Ya, ini tuh sebagai bukti bahwa kalian tuh pas tarawih ke masjid atau ke musola, terus pas sholat subuh tuh ke masjid ke musola gitu. Jadi minta tanda tangan aja di sini. Minta tanda tangan, terus di sini tulis namanya, siapa yang nganuin tarawih atau misalkan siapa yang imamin subuh misalkan. Terus di sini minta minta judulnya, itu basing basing imam, basing ustadznya aja, itu terserah diisinya mau apa itu. Misalkan judulnya misalkan tentang dia apa dosa mencuri misalkan, atau terserah apa aja itu. Itu terserah imamnya, terserah ustadz untuk pengisian ini sama ini. Terus kita selanjutnya ke tilawah. Ini tilawah maksudnya gimana? Untuk tilawah maksudnya tuh ini tuh ngaji ya. Tadarus. Tadarus sendiri-sendiri. Jadi diharapkan anak-anak di rumah tuh mengaji lah minimal satu ayat. Misalkan yang sudah Al-Quran satu ayat ya, minimal satu ayat. Terus kalau misalkan yang belum ngaji ke Quran, misalkan yang masih ikro, berarti minimal satu baris. Pokoknya mohon kerjasamanya sama ibu-ibu, anak-anaknya mohon diperhatikan. Misalkan ini juz berapa, misalkan juz satu misalkan. Ini pas ngaji itu, ngaji pas Ramadan ketiga misalkan juz satu, misalkan surat apa misalkan. Misalkan surah Al-Baqarah misalkan. Al-Baqarah. Ayat berapa misalkan ngajinya tuh, misalkan cuma dapat 5 ayat, nggak apa-apa, pokoknya minimal anak-anak minimal ya, minimal satu hari satu ayat juga nggak apa-apa, asalkan ada ngaji gitu. Minimal satu hari satu ayat, lebih bagus kalau misalkan banyak. Misalkan anak-anak tuh misalkan ngajinya tuh dari ayat 5 misalkan, ayat 5 sampai ayat 10 tulis kayak gitu. Terus kalau misalkan yang masih ikro gimana? Oke, nggak apa-apa, kalau yang masih ikro tulis aja. Misalkan yang masih ikro, untuk yang masih ikro misalkan di sini tulis misalkan ikro Ikro 4 misalkan. Tulis aja di sini Ikro 4 halaman berapa? Tulis halamannya, berarti kalau misalkan Ikro misalkan halaman ke-9. Seperti itu ya. Jadi di tilawah ini tuh yaitu untuk tadarus pribadi anak-anak misalkan. Anak-anak pas Ramadan ketiga tuh misalkan ngaji masih juz 1 misalkan surat Al-Baqarah misalkan ayat 5 sampai 10. Jadi ini diharapkan anak-anak minimal ngaji satu hari satu ayat. Terus sama untuk yang ikro juga minimal misalkan satu baris minimal satu hari. Jadi pokoknya harus ada, tiap hari itu harus ada pemasukannya. Maksudnya tuh harus ngaji lah. Misalkan kalau misalkan yang masih ikro tinggal tulis aja misalkan ikro 4 halaman ke berapa, halaman ke-9 misalkan. Terus di sini yang terakhir ada paraf orang tua. Silahkan mohon diparaf sama orang tuanya. Kenapa di sini ada paraf orang tua? Ini untuk memastikan bahwa anak-anak ini mengisinya benar-benar jujur ya. Pengisian ini tuh benar-benar jujur. Jangan sampai ada yang mengisi checklist, misalkan jangan sampai ada yang mengisi checklist padahal misalkan anak itu misalkan puasanya cuma setengah hari misalkan. Jadi ini ada di sini para orang tua, ya misalkan para orang tua misalkan di para tanda tangan para ini untuk memastikan bahwa anak-anak mengisi dengan jujur sesuai sama yang dilaksanakan mereka. Jadi pokoknya untuk buku kegiatan Ramadan ini, jadi mohon kerjasamanya sama ibu-ibu semua ya, atau misalkan sama orang tua lah, orang tua ya, mohon kerjasamanya untuk dipantau anak-anaknya. Terus kita lanjutkan, bentar. Sampai di sini paham mungkin ya? Sampai di sini kalau misalkan masih tidak paham, silahkan itu aja, ngechat aja lewat WA ya. Mungkin sampai di sini ini sama ya, sama ini. Pengisiannya sama ini. Sama. Terus kita lanjut. Di sini ada, oke, di sini ada aktivitas sholat Jumat. Nah, di sini ada aktivitas sholat Jumat. Misalkan ini minggu ke-1, Jumat ke-1 misalkan, Jumat ke-1 ini. Jadi buku ini tuh untuk anak laki-laki ya, untuk anak laki-laki. Jadi pas Jumatan dibawa, nanti minta diisi ke, terserah ya, berarti kalau misalkan itu tuh diisi misalkan terserah ke Abi ya, ke Ustadz Rusli, atau misalkan ke Adul, atau misalkan ke Kak Ahmad misalkan, terserah. Terserah pokoknya itu yang nganuin di masjid misalkan siapa, terserah itu. Antara itulah yang di masjid ini, yang di Masjid Al-Hijratul Ikhlas ini untuk sholat Jumat. Misalkan Jumat pertama ini misalkan anak-anak tuh
di masjid mana ini melaksanakan sholat Jumatnya, misalkan di Masjid Al-Hijratul Ikhlas, tulis di sini. Terus tanggalnya berapa, misalkan tulis di sini, misalkan tanggal 7 Maret, misalkan tulis. Terus ini imamnya atau khatibnya siapa ini, misalkan Ustadz Rusli atau misalkan Mang Adul, misalkan terserah di sini diisi. Jadi yang ngisi ini bukan anak-anak, tapi yang ngisi ini ustadz yang di masjidnya ya. Terus ini ringkasan khutbahnya. Jadi ini yang nulis ini mah biarin aja, biar biar ustadz yang di masjidnya aja, bukan anak-anak. Terus nanti minta tanda tangannya. Ini sama ya. Ini sama, misalkan Jumat pertama misalkan ini tanggal 7 misalkan. Terus ini Jumat kedua misalkan tanggal 14, seterusnya seperti itu. Terus untuk yang perempuan bagaimana? Terus kosong berarti yang perempuan enggak. Yang perempuan ini jadi diganti, bukan aktivitas sholat Jumat. Untuk perempuan ini berarti biasanya kan di masjid itu ada pengajian ya, setiap hari Jumat sore itu ada pengajian. Jadi nanti untuk yang perempuannya biar di sininya tidak kosong, jadi diisinya di sini untuk pengajian Jumat. Misalkan jadi nanti tuh anak perempuan tuh disuruh ke masjid mengikuti pengajian. Misalkan ini di masjid mana, misalkan Masjid Ali Jaratul Ikhlas, tanggal berapa, misalkan tanggal 7 Maret. Terus misalkan di sini yang penceramahnya. Jadi nanti untuk perempuan ini tuh diganti, bukan imam atau khatib, tapi penceramah. Misalkan penceramahnya misalkan siapa ini, misalkan penceramahnya misalkan Kak Ahmad, berarti tulis aja. Terus nanti tuh berarti ringkasan ceramahnya tuh tentang apa, nanti ditulis sama yang ceramah di masjidnya. Terus nanti minta tanda tangan. Jadi simpulnya untuk yang laki-laki ini tuh diisi pas sholat Jumat, terus untuk yang perempuan diisinya pas pengajian Jumat sore itu. Paham kan? Kalau misalkan tidak paham, silahkan di chat saja ya. Terus ini yang terakhir. Untuk yang terakhir ini aktivitas sholat Idul Fitri. Di sini berarti untuk sholat Idul Fitri. Silahkan misalkan tempatnya di mana. Mungkin di sini tuh tempatnya misalkan di Masjid Al-Hijratul Ikhlas. Tanggal berapa misalkan? Tanggal 31 Maret misalkan. Tanggalnya tulis di sini, nanti disesuaikan. Mulai dari jam berapa? Misalkan dari jam setengah 7, misalkan selesainya jam berapa, tulis. Terus nanti tuh yang jadi imam pas sholat Idul Fitri siapa di sini? Misalkan Ustadz Rusli, tulis di sini ya. Terus nanti di sini ringkasan khutbahnya apa? Ringkasan khutbahnya apa? Untuk ini kan kalau untuk laki-laki silahkan ya. Untuk laki-laki minta diisiinnya ke Abi ya, ke Ustadz Rusli, atau misalkan ke Kak Ahmad, atau misalkan ke Mang Adul. Silahkan, itu terserah antara orang tiga itu. Terus untuk yang perempuan, karena nggak mungkin ya nanti tuh untuk yang perempuan tuh apa campur aduk sama laki-laki kan nggak mungkin ya. Jadi kan masih ada Teteh atau Mbak Yuni atau misalkan Bu Anggen misalkan masih ada. Jadi untuk yang perempuan mah nanti mohon minta tanda tangannya tuh ke Teteh aja atau ke Mbak Yuni itu. Silakan di sini. Jadi ini yang misi ini bukan anak-anak, yang misi ini tuh nanti yang itunya kalau laki-laki orang tiga itu, kalau misalkan perempuan misalkan Teteh atau Mbak Yuni, terserah nanti kalian pas duduknya dekat sama siapa, terserah itu, terserah anak-anak ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan masih tidak paham, silahkan di chat aja secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.